Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Gunawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 2. Saya di sini akan mereview materi pertemuan ke-13 yang berjudul Alasan Penghapus Pidana bagian kedua. Perbuatannya tidak memiliki unsur kesalahan di dalam doktrin dan perkembangan pidana hukum. Di dalam hukum pidana ada alasan pemaaf dan alasan pembenar. Yang pertama, alasan pembenar disebut res verdigin ground atau fight justificative. Adalah alasan meniadakan sifat melawan hukum sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan dari perbuatannya apa saja itu, yaitu alasan pembenar dalam kategori umum. Yang pertama ada daya paksa. Apa saja yang di dalam ukuran daya paksa? Contoh, maaf Pak, saya terpaksa untuk melakukan perbuatan tersebut. Rumus paksaan berada di dalam pasal 48. Yang kedua ada bela paksa, nodwil. Rumus bela paksa berada dalam pasal 9 ayat 2 KUHP. Bela paksa terbagi menjadi dua bagian, yaitu bela paksa nodwil biasa, bela paksa bela diri atau bela diri dalam keadaan darurat. Kedua, alasan pembenar dalam kategori khusus. Dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding, pasal 186 ayat 1 KUHP. 2. Pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, pasal 310 ayat 3 KUHP. 3. Yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, pasal 314 KUHP. Perkelahian secara umum atau awam masih sering kita melihat tampilan media sosial di media. Perkelahian yang tanding yang diperbolehkan adalah olahraga. Pada sejarah Yunani kuno, di mana biasanya para bangsawan dan petinggi-petinggi negara mencari orang dengan hewan atau antara hewan, contoh seperti pertunjukan di auditorium. Orang yang dipertunjukkan seperti ini di negara Spanyol atau Ekuador dan di beberapa negara bekas jajahan Romawi dan Yunani. Dan saat ini pertunjukan itu ada di dalam pertandingan olahraga seperti tinju, MMA, di mana pertandingan ini harus ada saksinya dan ada dokternya. Ketika dokter dan saksi atau wasit ada di situ, itu tidak termasuk dalam kategori melawan hukum. Bisa dilihat di pasal 146 KUHP. 3. Alasan pembenar yang terpaksa membela diri diatur dalam pasal 310. Mengista, memfitnah, menghina karena terpaksa membela diri itu dibenarkan. Apakah pencemaran umum yang terpaksa? Yaitu contoh, pencemaran demi kepentingan umum yang terpaksa demi membela diri. Ibu Mia sedang ada masalah dengan Dedi. Dengan alasan melawan hukum, membela diri atau pembelaan bahwa saya tidak melakukan itu tetapi melakukannya itu adalah Dedi. Dalam arti hal ini adalah untuk membela diri demi kepentingan umum.
Karena jika Ibu Mia dituduh sama Dedi, tuduhannya seperti ini. Tuh lihat deh Bu Mia, dari Fakultas Hukum mobilnya ganti terus, korupsi tuh. Padahal kenyataannya Bu Mia itu memakai kendaraan dari aplikasi Grab dan jelas bukan kendaraan miliknya. Dalam kasus hukum perdata, yang namanya barang bergerak, yang membawanya adalah pemiliknya. Iya, itu benar, milik Ibu Mia karena Ibu Mia yang menggunakan kendaraan tersebut dan sewa. Tapi setelah beres menggunakannya, itu menjadi milik orang lain, bukan lagi milik Ibu Mia. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Bu Mia yang tujuan pencemaran nama baik demi kepentingan umum, demi Fakultas Hukum, juga memang betul Fakultas Hukum banyak duit, tapi banyak mahasiswanya yang nunggak dan Dedi merasa tersinggung. Padahal dalam unsur ini jelas-jelas Ibu Mia tidak menyebutkan nama Dedi tetapi mahasiswa. 4. Alasan pembenar atau alasan khusus. Yang menjadi putusan tetap dinyatakan bersalah terhadap hal-hal yang dituduhkan. Contoh, Pak Dodo digugat 3 tahun penjara dan bukti-bukti sudah ditemukan. Pak Dodo tidak bisa menghina hakim karena hakim memutuskan berdasarkan jaksa. Dan terdakwa atau terpidana mengadukan hakim tersebut kalaupun mau bukan secara personal kepada hakimnya, tetapi harus melalui proses hukumnya apabila mau dibanding, mau PK atau mau kasasi. 5. Alasan pembenar undang-undang melaksanakan kewenangan jabatan. Contoh, kewenangan apoteker atau dokter ketika memberikan resep mengandung zat-zat adiktif, tetapi misalnya dokter itu dioperasi dengan tujuan agar tidak terlalu sakit. Bu Neneng yang baru beres dioperasi dengan tujuan agar tidak terlalu sakit, akhirnya diberikanlah obat penenang yang terkandung narkotika seperti morfin. Ketika dokter itu memberi resep, yang memberikan obat tersebut adalah apoteker, tidak bisa dituduh. Karena itu kewenangan jabatan dengan tujuan untuk memberikan pengobatan. Contoh lain misalnya penyelidikan ilmiah ada asas 50-60, di mana mahasiswa kedokteran itu harus mau tahu organ tubuh letaknya di mana. Kalau zaman sekarang menggunakan boneka, para dokter melakukan praktik itu tidak boleh karena ada pasal yang melarang mengenai penganiayaan terhadap mayat. Maka untuk otopsi diharuskan ada izin keluarganya untuk menghindari dari tuduhan seperti ada asas yang menyimpang seperti 50-60 demi kepentingan ilmiah. 6. Alasan pembenar fungsi negatif yang pernah dijelaskan Ares Dokter Hewan atau putusan Mahkamah Agung atau Markus Effendi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.